Halo semuanya, nama saya Gusti dan ini cerita liburan buru part 3 ke Yogyakarta. Al-jinnatu minal keke. Ada jinnah dari ini. Di cerita sebelumnya saya sudah menceritakan bahwa kita akan berlibur ke kebun buah Mangunan. Pagi-pagi setelah makan kita jalan ke kebun buah Mangunan karena waktu itu yang paling dekat dengan tempat liburan kita sebelumnya yaitu daerah Pinus Pengger. Udah tahu nih Pinus Pengger. Daerah Pinus Pengger yang paling dekat, tempat yang asik-asik kayak gitu, wisata alam ya kebun buah Mangunan. Kita berangkat ke sana kisaran jam 8 atau jam 9 pagi lah. Kebun buah Mangunan ini tempatnya asik sih. Selain tempatnya dibikin nyaman buat foto Instagram, tapi tempatnya juga tidak menghilangkan naturalitas dari tempat tersebut. Tidak menghilangkan nuansa alam yang terkandung di dalamnya gitu. Kok terkandung di dalamnya? Kayak gigi. Pokoknya gitu deh. Enak dipoto, tapi enak buat dinikmati juga gitu. Jadi nggak cuman diekspektasi enaknya, tapi ketika kita beristirahat di sana, menikmati alam di sana juga enak gitu. Sejuk tempatnya. Oh, satu lagi, tempat ini juga kalau nggak salah pernah dipakai oleh Stand Up Indo untuk dipakai acara stand up gunung. Nggak heran sih kalau stand up gunung diadainnya di situ karena selain tempatnya asik, view-nya juga enak gitu. Tapi yang agak bedanya sih itu kan tempatnya kayak wisata keluarga, wisata yang ramah anak. Sementara pakaian kita kayak koboi baru keluar dari kandangnya gitu. Jadi lumayan cukup jadi perhatian banyak orang di situ, terutama Bang Sudeng. Ya, Bang Sudeng istilah jika preman aja. jadi tiap kita lewat orang-orang pada gini aja. Ini residivis dari mana? mungkin di benak orang kayak gitu. Orang kuat anaknya. Jalan-jalan, keliling-keliling. Itu di situ nggak bisa ngerokok ya. Buat informasi aja buat yang mau ke sana. Di sana nggak bisa ngerokok loh. Jadi kita waktu itu cuman jalan-jalan aja gitu. Nggak diem lama sambil menikmati, nggak, karena nggak bisa ngerokok. Kita semua ahli hisap. Jadi terpaksa kita hanya jalan-jalan dari atas sampai ke bawah keliling. Aing resep Jogja. Aing gak dia. Saya ketemu cewek, kemudian saya ajak kolaborasi untuk fotografi. Ceweknya itu bernama siapa yang nggak tahu, tapi lumayan cukup ukti sih, karena ceweknya bercadar juga. Saya tuh pas lihat mereka lagi foto-foto berdua, kayaknya menarik nih kalau saya masukin ke feeds Buruh Harian Lepas. Jadi isinya cukup
bervariatif lah gitu. Ada food fotografi, ada potret fotografi, tapi potret fotografi pun ada dari genre yang agak seksi, ada genre yang biasa aja, ada genre yang konservatif gitu. Jadi waktu itu saya ajak mereka untuk berfoto berdua kalau nggak salah. Istirahat sambil ambil footage video, tapi nggak lama sih. Nggak lama setelah itu kita keluar dari tempat tersebut. Oh iya, bayarnya ke kebun buah Mangunan tuh nggak lebih dari 10.000 deh, lupa. Tapi nggak mahal pokoknya. Kita aja kaget gitu, tempat sebagus ini tapi masuknya nggak mahal. Gokil sih, goks. Rekomendasi lah kalau kalian mau ke Yogyakarta, kebun buah Mangunan bisa jadi salah satu tempat yang harus kalian kunjungi. Apalagi yang suka dengan selfie mungkin, yang suka dengan fotografi, kebun buah Mangunan itu ramah banget untuk fotografi. Singkat cerita, kita jalan lagi keluar dari wilayah wisata tersebut, tapi di depannya masih ada tempat kayak warung-warung kayak gitu. Kita nongkrong di sana. Makaratan ketincak impek. Makaratan ketincak impek. Sambil ngariweuhkeun lah di sana. Karena kita orang Sunda, ciri khas orang Sunda ketika sendiri itu dusun, malu-malu, tapi ketika udah banyak kan, itu ciri khas orang Sunda itu agak malu-maluin gitu, agak naonnya ngariweuhkeun teh, bikin resah orang-orang lah gitu ya, bikin berisik suasana yang ada di sana gitu. Di seberang kebun buah Mangunan ada warung-warung, pokoknya kita makan-makan di sana, minum-minum, ngopi-ngopi sambil ngerokok kan, karena di dalam nggak bisa ngerokok, tempatnya ya di situ aja. Awalnya saya kira masyarakat di sana terganggu gitu, karena kita sangat berisik, asli berisik itu, kita main gitar segala macam, apalagi lagi siang. Tapi taunya cukup menghibur, banyak orang di situ juga, ada yang ikut nyanyi, terus ada yang punya warung malah minta di tag di Instagram kan. Apa yang saya kira itu tidak terjadi gitu. Alhamdulillahnya mereka cukup bisa menerima walaupun kami sedikit beraksan. Dunia pergi maju, najan orang bajau, bisa ngobrol ke waktu. Tiap SMS-an atau telepon, terjadi pikiran, najan pusaka bobolan. Penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Boga ka Bogor jauh, aye mentas laut lawang gunung. Tapi apel teu. Singkat cerita, habis dari situ kita melancong kembali ke utara, ke kota, daerah Klaten. Sampai Klaten bukan sih, kalau Candi Borobudur Klaten kayaknya ya, searching aja deh. Kita pokoknya ke Candi Borobudur waktu itu, karena di antara dari kita yang kurang piknik pengen katanya, kalau kita ke Jogja tuh harus identik dengan Jogja dong, harus ke tempat yang emang Jogja banget gitu. Ya kita, saya terutama mengalah aja buat kita pergi ke Candi Borobudur. Padahal udah bosen kan Candi Borobudur,
Tiap orang kalau misalkan liburan ke Jogja ya tujuannya Candi Borobudur, kita pengen yang beda tadinya gitu. Ternyata Candi Borobudurnya ditutup. Ada sedikit insiden, kita kecelakaan di sana, ditabrak orang. Jadi ceritanya kayak gini nih. Junot sama Umu satu motor, berdua nih set. Saya juga satu motor sama Yegi, berdua juga. Di belakang Junot, Junot berhenti di pinggir, katanya mau ngobrol apa gimana gitu. Saya juga sama Yegi berhenti. Nah, tapi Junot agak pinggir, kalau saya sama Yegi lumayan agak tengah tuh berhentinya karena dadakan juga kan, kaget. Nah, di belakang ada motor lagi ngehuleng, lagi ngelaweng, lagi melamun pakai motornya, lagi lihat-lihat ke sana kemari katanya. Junot ngasih tahu di belakang awas. Akhirnya nggak keburu buat menghindar. Pemotor yang di belakang nabrak kita, yang di belakangnya lagi nabrak pemotor yang di belakang kita gitu. Jadi 3 motor sekaligus kecelakaan tersebut. Kita yang nabrak kita udah nabrak dari belakang, ditabrak gitu. Ibu-ibu sampai terpelanting ke aspal gitu. Awalnya kaget sih, soalnya ibu-ibunya histeris banget. Saya takutnya ada luka yang emang cukup serius gitu, kayak patah tulang. Waktu itu saya dan Yegi siap bertanggung jawab. Saya udah bilang, Pak, bukan saya sih, Yegi udah bilang, Pak, saya dari Sukabumi, saya lagi liburan di sini. Tapi kalau misalkan Bapak butuh untuk berobat si ibu, Bapak butuh untuk ngurus si ibu misalkan, saya siap bertanggung jawab Bapak. Ini KTP saya, ini SIM saya. Katanya udah gitu, tapi lumayan cukup baik sih si bapaknya, nggak usah katanya. Karena si ibunya juga nggak apa-apa. Si bapak pergi dan kita lanjut kembali makan di daerah situ. Ya seperti biasa lah, makan di daerah Jogja ya murah banget gitu. Untuk soto aja waktu itu 7.000 atau 5.000 kalau nggak salah. Ya kita makan, nongkrong di situ sambil ngecas. Lumayan cukup lama sih, karena waktu itu waktunya perpisahan kita berempat dengan Sudeng dan Aming. Karena Sudeng dan Aming harus melanjutkan perjalanannya ke Bali. Karena tujuan mereka itu Bali. Yogyakarta hanya sebagai transit, kebetulan ada kita gitu. Jadi transitnya sambil jalan-jalan. Jadi balik. Malam kita pamitan sama Sudeng sama Aming. Lumayan cukup sedih sih, soalnya ya mereka cukup membawa warna gitu dalam liburan kali ini gitu di jalan, karena mereka pakai Vespa loh ya. Dari Sukabumi tujuannya ke Bali pakai Vespa loh. Cuman berdua. Kita pamit berpisah, kita kembali ke ke barat Yogyakarta, yaitu ke kota Yogyakarta. Mereka langsung dilanjutin ke Jawa Timur. Kita nggak kemana-mana lagi, nggak jalan-jalan lagi karena tubuh lumayan cukup capek. Jadi kita memutuskan untuk langsung tidur di hotelnya. Kita dapet yang emang lumayan cukup murah dan gede banget dibanding ruangan ini. Kayaknya gede hotel itu deh. Soalnya ada kali hampir 10 kali 10 meter. Nah udah paginya jalan-jalan lagi sambil nganterin Yegi dan Umu geng motor karena mereka mau pulang duluan. Waktu itu Yegi harus bekerja karena Yegi bekerja di salah satu ekspedisi yang ada di wilayah Sukabumi. Ya kita nganterin ke pusat oleh-oleh buat mereka belanja oleh-oleh buat bawain ke Sukabumi gitu. Belanja, kemudian kita pergi ke stasiun Lempuyangan lagi. Setelah itu nungguin mereka untuk berangkat gitu. Nah kita kan tinggal berdua nih, tetap-tetapan aja berdua sama Junot. Not, mana ya? Cium mau gak ya? Enggak dong. Enggak dong. Kalau gay juga milih-milih, masa gay sama Injuk? Kita tetap-tetapan. Not mau kemana nih? Oh iya, kontak Raka, karena kan waktu itu Raka masih di Yogyakarta kan. Mana di mana orang bingung ya, orang kudu ka mana di, sementara orang arek sapoe atau 2 poe di dia. Kebetulan Raka waktu itu sama temen-temen kampungnya mau ke Gunung Kidul. Kak bisa ikut nggak? Katanya boleh ikut bang. Ikut aja kan. Ikut ke sana, ada 8-10 motor kalau nggak salah, teman-teman Raka semua. Kita ikut ke sana, gokil sih pakai motornya, anjing, jejeritan di jalannya.
Kalau saya kan dibonceng Raka jadi bisa agak monyet lalau dan anjing aing sieun gitu. Kalau waktu itu Junot hampir mukanya pucat banget soalnya kan mau ngelarang yang pakai dia nggak kenal, yang pakai motornya gitu. Nggak dilarang dia ketakutan gitu ya. Mukanya sampai pucat di bawah balap anjir. Tuh anak-anak Muntilan, anak-anak Magelang. Gokil kalian pakai motornya. Ya salam juga buat anak-anak Magelang. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat jamuannya, terima kasih buat ajakan bermainnya. Kami tunggu di sini di Sukabumi. Kalau kalian mau ke sini silahkan aja. Saya dengan senang hati menunggu kalian di sini untuk ajak kalian jalan-jalan keliling-keliling kota Sukabumi gitu. Yang tidak kalah kerennya dengan kota Yogyakarta. Camping di daerah Gunung Kidul. Gue kira seumuran semua, ternyata di bawah semua. SMP, SMA, kita berbagi pengalaman walaupun terkesan jadi kita yang kasih ceramah ya, karena kita lebih tua mungkin. Tapi pengalaman mereka gila-gila banget sih walaupun masih muda gitu. Ada beberapa orang yang sampai sekarang masih kontekan sama Gusti gitu. Katanya pengen belajar fotografi juga. Sekarang orangnya tinggal di Bekasi ya, saya tunggu nih di Sukabumi. Sebelum tidur makan-makan dulu di tenda, ngobrol-ngobrol ya gitulah, chill lah, enak lah. Menikmati debu ombak, suara debu ombak. Tempatnya enak sih, gokil lah. Kalau misalkan kalian yang suka pantai tempatnya enak. Tapi karena saya waktu itu di Sukabumi juga banyak pantai yang kayak gitu, ya kayak Sawarna kayak gitu. Ya buat saya ya seru aja, tapi nggak ada yang wow buat tempatnya. Tapi kalau kalian yang suka pantai, tempatnya gokil banget sih. Daerah Gunung Kidul. Foto-foto, akhirnya mereka minta difotoin karena mereka tahu saya fotografer ya, jadi banyak yang minta difotoin sendiri-sendiri, ada yang barengan, terus main bola di sana menikmati alam. Pulang jam 12 siang kalau nggak salah ya, pulang jam 12 siang, nyampe kota kita jam 2 siang. Dan kebetulan kita membuka sebuah perdebatan antara saya dengan Junot. Kita mau pulang kapan nih, mau pulang sekarang atau mau pulang besok? Karena kalau misalkan sekarang, saya besoknya harus kerja nih. Kalau mau besok ya sekalian aja gitu, besok pagi, jadi besoknya harus kerja. Nah, akhirnya dapat keputusan bahwa kita harus pulang di hari itu. Kita pulang, tapi kan tiket kereta udah habis. Kita memutuskan untuk pulang naik bus. Sebelum pulang kita biasalah giliran kita yang mencari oleh-oleh buat bawain pulang ke Sukabumi gitu. Kita cari oleh-oleh, beli kaos, beli segala macam. Pokoknya ya yang standar aja gitu. Kami melaporkan dari Lamborghini keluaran terbaru versi 2020 menuju tujuan tempat terbaik
Lamborghini keluaran tahun 2020 itu supirnya di belakang. Yang penting ada bawaan buat ke rumah gitu. Nanti pas ditanya dari mana lu, dari Jogja, ya, ini buktinya ada gitu. Buat gitu doang sih. Terus dari Malioboro kita naik beca, lumayan seru sih naik beca, ngobrol-ngobrol sama amang-amang tukang becanya. Bukan amang-amang mungkin ya, di sana mah jadi mas-mas. Mas-mas tukang beca ngobrol-ngobrol, namanya Pak Ruslan. Meren Pak Ruslan. Namanya siapa saya nggak tahu. Kita ngobrol-ngobrol, ongkosnya 20.000 itu untuk berdua, beca motor, cator berarti ya namanya, cator ke terminal. Naik beca part 2 bersama Amang Hussein. Itu dia Amang Hussein yang datang. Dia siang jadi tukang beca, malam jadi jual beli saham di Binomo seperti itu. Setelah ini kita akan ke terminal untuk melakukan perjalanan Untuk pulang. melakukan penginapan gratis dan mandiriya. Kalau misalkan tiket nggak ada, wayahnya kita tidur lagi di musola. Musola. Setelah itu kita naik bus, jadwalnya dari jam 7 malam nyampe jam 7 pagi di kota Sukabumi. Jadi Yogyakarta Sukabumi, jadi nggak ada transit lagi. Nyampe di Sukabumi jam 7 langsung kerja deh. Anjing, gokil nggak tuh? Pulang liburan beberapa hari, bahkan sampai 5 hari 6 hari liburan, nyampe pagi lagi di Sukabumi langsung kerja. Anjing, bye-bye liburan. Itu pas kerja rasa liburan masih ada tuh. Kerja ya gitu deh ceritanya, udah sampai situ aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari part 1 sampai part 3 liburan buruh di Yogyakarta. Nantikan liburan buruh selanjutnya ke tempat-tempat lain yang lebih seru tentunya. Kalau misalkan ada kritik dan saran, saya tunggu di kolom komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.